Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tadastu Namo Swaha. Perkenalkan, nama saya Niketut Paramiswari, program studi akuntansi dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa karena Astung Kerta Waranugrahanya saya masih diberi kesehatan untuk membawakan Dharma Wacana ini. Hari ini saya akan membawakan Dharma Wacana yang berjudul Dasa Awatara atau 10 perwujudan Dewa Wisnu ke dunia untuk menegakkan ajaran Dharma. Apa kalian pernah mendengar kata Awatara? Awatara merupakan reinkarnasi Ida Sang Hyang Widi Wasa dalam manifestasinya untuk turun ke bumi menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan. Matsya Awatara merupakan awatara pertama perwujudan dari Dewa Wisnu. Matsya Awatara tersebut memiliki wujud ikan raksasa. Dalam buku Sanskerta, Matsya yang berarti ikan. Matsya Awatara turun ke bumi untuk menyelamatkan bumi dari banjir besar selama 7 hari. Matsya Awatara tersebut muncul pada masa zaman Satyayuga. Kurma Awatara adalah awatara kedua Dewa Wisnu yang berwujud kura-kura raksasa. Menurut katanya, di dasar lautan tersebut terdapat harta karun yang begitu banyak dan ada tirta amerta yang bisa membuat hidup Anda menjadi abadi. Waraha Awatara merupakan awatara ketiga Dewa Wisnu yang berwujud babi hutan. Awatara ini juga muncul pada zaman Satyayuga, yaitu zaman kebenaran. Dewa Wisnu mengambil wujud babi hutan yang memiliki 2 taring mencuat guna untuk menopang bumi yang akan dijatuhkan oleh Hiranyaksa. Hiranyaksa merupakan adik raksasa Hiranyakasipu. Yang keduanya merupakan kaum Detya atau kaum raksasa. Sebelum dijatuhkannya bumi oleh Hiranyaksa, terjadilah pertempuran antara Dewa Wisnu dan Hiranyaksa selama ribu-ribuan tahun, sehingga pada akhirnya Dewa Wisnu lah yang menang. Narasinga Awatara merupakan awatara keempat Dewa Wisnu yang memiliki wujud manusia dengan kepala singa, berkuku tajam seperti pedang, dan memiliki banyak tangan yang memegang senjata. Narasinga merupakan simbol Dewa Pelindung yang melindungi setiap pemuja Wisnu jika terancam bahaya. Yang kelima, Wamana Awatara merupakan awatara kelima Dewa Wisnu yang turun ke bumi pada masa Tretayuga sebagai putra Aditi dan Kasyapa, seorang Brahmana. Ia turun ke dunia guna menegakkan kebenaran dan memberi pelajaran kepada Raja Bali atau Mahabali. Wamana Awatara dilukiskan sebagai Brahmana dengan raga anak kecil yang membawa payung. Wamana Awatara merupakan penjelmaan pertama Dewa Wisnu dalam bentuk manusia lengkap. Yang keenam, Parasurama Awatara merupakan awatara ke-6 Dewa Wisnu dan hidup pada zaman Tretayuga. Pada zaman ini banyak kaum ksatria yang berperang satu sama lainnya, sehingga menyebabkan kekacauan di dunia. Maka Wisnu sebagai dewa pemelihara alam semesta lahir ke dunia sebagai seorang Brahmana berwujud angker, yaitu Ramaputra Jamadagni, untuk menumpas para ksatria.
Rama Awatara, merupakan awatara ketujuh yang turun ke bumi pada zaman Treta-yuga. Rama atau Ramacandra adalah seorang raja legendaris yang terkenal dari India yang hidup pada zaman Treta-yuga, keturunan dinasti Surya atau Surya Wangsa. Dewa Wisnu turun ke dunia sebagai Rama, putra Raja Dasarata dari Ayodhya, untuk menegakkan dharma serta menyelamatkan orang-orang saleh agar selamat dari serangan seorang raja raksasa yang bernama Rahwana. Karena telah meneror Triloka atau tiga dunia, sehingga membuat para dewa-dewa cemas. Dalam penjelmaannya ke dunia, Dewa Wisnu ditemani oleh Naga Seca yang mengambil peran sebagai Laksamana, serta Laksmi yang mengambil peran sebagai Sita. Ke-8. Krishna Awatara. Krishna Awatara adalah salah satu dewa yang dipuja umat Hindu. Berwujud pria, berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning, dan memakai mahkota yang dihiasi bulu merah. Dalam Bhagavata Purana, ia digambarkan sebagai sosok pengembala muda yang mahir bermain seruling. Sedangkan dalam Vinacarita, Mahabharata dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, sakti, dan berwibawa. 9. Gautama Buddha Awatara. Buddha Awatara adalah perwujudan Awatara Wisnu yang ke-9 dan diantaranya perwujudan Awatara Wisnu. Awatara Buddha adalah yang sempurna, di mana umat manusia diajarkan tentang dharma dan kebahagiaan yang mutlak. Yang terakhir, Kalki Awatara. Kalki Awatara adalah awatara ke-10 dan awatara atau inkarnasi terakhir Dewa Wisnu, sang pemelihara yang akan datang pada akhir zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan dan kehancuran. Kata Kalki merupakan suatu kiasan dari keabadian atau masa. Asal mula kata tersebut berasal dari kata kalka yang bermakna kotor, busuk, atau jahat. Oleh karena itu, Kalki berarti penghancur kejahatan, penghancur kekacauan, penghancur kegelapan, atau sang pembasmi kebodohan. Sekian Dharma Wacana yang saya bawakan hari ini. Saya ucapkan Om Santi Santi Santi.